wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahel Mugdisa Nartia dengan NIM 24011112651, Prodi Hubungan Internasional dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Sosiologi. Nah, pada kali ini saya mengambil materi tentang sosialisasi. Dalam masyarakat, kita harus hidup dengan tertib. Ketertiban itu kita akan dapat ketika kita memenuhi peraturan atau yang kita sebut dengan nilai dan norma. Pertanyaannya, apakah masyarakat semenjak lahir sudah mengetahui nilai dan norma? Tidak ya, karena masyarakat memahami nilai dan norma itu melalui proses belajar atau yang kita sering sebut dengan proses sosialisasi. Melalui sosialisasi, masyarakat akan tahu perannya masing-masing di masyarakat dan berakhir berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Ada dua proses untuk pembentukan kepribadian. Yang pertama, proses sosialisasi tidak disengaja, yaitu ketika individu melihat perilaku di sekitarnya lalu menirukan apa yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Yang kedua yaitu proses sosialisasi secara disengaja, yaitu ketika individu belajar atau menempuh pendidikan yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik. Selanjutnya kita masuk ke bagian media sosialisasi atau disebut juga dengan agent of socialization. Nah, ada beberapa pihak yang melakukan sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga. Mengapa keluarga memiliki peran sangat penting dalam sosialisasi? Karena keluarga ini merupakan agen sosialisasi yang selalu bertatap muka kepada seorang individu dan memiliki ikatan emosional. Hubungan emosional ini sangat berpengaruh dalam proses sosialisasi. Yang kedua adalah kelompok bermain. Kelompok bermain ini juga ikut berperan dalam menentukan perilaku seseorang atau sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku kelompoknya. Yang ketiga adalah sekolah. Nah, sekolah ini merupakan media sosialisasi yang lebih luas daripada keluarga dan memiliki potensi yang lebih besar pengaruhnya untuk pembentukan sikap dan perilaku. Nah, yang keempat adalah lingkungan kerja. Ketika seorang individu sudah melewati masa anak-anak, masa remaja, dan masuk ke lingkungan kerja, di saat itulah seorang individu menyesuaikan dirinya dan mengikuti nilai dan norma yang ada di lingkungan kerjanya. Selanjutnya ada media massa, merupakan media sosialisasi yang kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan baru ataupun mempertahankan keyakinan. Proses sosialisasi melalui media massa, ruang lingkupnya akan lebih luas dari media sosialisasi lainnya. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa sosialisasi bukan sekedar proses pembelajaran norma dan nilai, melainkan juga inti dari pembentukan jati diri dan pemahaman akan peran kita di masyarakat. Dengan sosialisasi, kita tidak hanya menjadi individu yang mampu beradaptasi, tetapi juga turut membangun harmoni dalam lingkungan sosial kita. Dalam dunia yang terus berubah, sosialisasi membantu kita menanamkan nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan membentuk generasi yang lebih kuat, berempati, dan siap menghadapi tantangan. Mari kita terus berperan aktif dalam proses sosialisasi ini untuk diri kita sendiri dan untuk generasi mendatang. Sosialisasi yang baik atau sempurna sangat penting untuk membantu seseorang berkembang dengan baik dalam masyarakat. Proses ini membantu kita memahami siapa diri kita, belajar berinteraksi dengan orang lain, dan mengikuti aturan serta nilai-nilai sosial. Sosialisasi yang baik juga membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat, mengurangi konflik, dan membantu kita beradaptasi dengan perubahan di sekitar kita. Dengan sosialisasi yang baik, kita bisa merasa diterima dalam kelompok dan berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.